Hai kawan JB, balik lagi di Dongeng ala JB. Kali ini cerita rakyat Nusantaranya berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Yuk disimak. Dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Mereka hidup bahagia. Namun pada suatu hari ibu Bawang Putih jatuh sakit. Bawang Putih dan ayahnya pun sedih. Karena ibunya yang sakit-sakitan itu, pada suatu hari ibu Bawang Putih meninggal. Bawang Putih pun menjadi sering murung dan juga sedih-sedih. Namun, bertahun-tahun kemudian, setelah sekian lama ibu Bawang Putih meninggal, ayah Bawang Putih membawa seorang perempuan. Ada dua orang perempuan, yaitu istri barunya, Ibu Tiri, dan juga seorang gadis yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibu tirinya Bawang Putih itu sering berbuat jahat kepada Bawang Putih. Namun puncaknya baru ketika ayah Bawang Putih pergi untuk berkelana, untuk merantau ke negeri yang jauh sana, Bawang Merah dan Bawang Putih jadi sering berantem. Berantemnya Bawang Merah dan Bawang Putih membuat Bawang Putih sering dimarahi oleh ibu tirinya karena ibu tirinya lebih membela Bawang Merah. Bawang Putih jadi sering disuruh-suruh. Bawang Putih disuruh ngepel, Bawang Putih disuruh mencuci. Sebenarnya Bawang Putih tidak memprotes hal itu, tapi Bawang Putih keberatan karena mereka selalu bertindak kasar dan berkata kasar pada Bawang Putih. Hingga pada suatu hari Bawang Putih yang sedang mencuci baju dari Bawang Merah dan ibu tirinya, tiba-tiba bajunya hanyut. Padahal baju itu merupakan baju kesayangan Bawang Merah. Bawang Putih yang sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukannya akhirnya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, Bawang Putih pun dimarahi oleh Bawang Merah dan juga ibu tirinya. Bawang Putih akhirnya harus mencari baju itu kemanapun, karena kalau tidak pasti Bawang Putih dimarahi lagi. Hingga Bawang Putih pun memutuskan untuk menyusuri sungai. Ketika menyusuri sungai, Bawang Putih tetap tidak menemukan baju tersebut. Bukan hanya tidak menemukan, hujan pun turun. Dan karena hujan turun, Bawang Putih pun akhirnya menepi di suatu pondok. Ternyata pondok tersebut milik seorang nenek tua. Nenek tua tersebut ternyata baik hati. Nenek tua yang baik hati tersebut menawarkan Bawang Putih untuk menginap dan juga menepi karena hujan yang terus turun. Bawang Putih pun yang kasihan karena melihat nenek akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut. Ketika Bawang Putih tinggal di tempat tersebut, Bawang Putih pun tentu tidak hanya berleha-leha. Bawang Putih pun membantu nenek tersebut untuk membereskan berbagai peralatan di rumahnya, menyapu hingga ngepel. Karena kekagumannya terhadap Bawang Putih, nenek tersebut pun ingin memberikan suatu hadiah kepada Bawang Putih sebelum Bawang Putih pulang. Dan ketika Bawang Putih pulang, nenek tersebut menghadiahkan sebuah labu. Bawang Putih pun sangat berterima kasih kepada nenek tersebut karena telah memberikannya sebuah labu. Bawang Putih langsung membawa labu tersebut pulang dan menunjukkannya kepada ibu tirinya dan juga kepada Bawang Merah. Menurut Bawang Merah dan ibu Bawang Putih, apa sih? Apa istimewanya labu ini? Tapi Bawang Putih tetap saja ingin membukanya, dan ketika dibuka ternyata isinya adalah sebongkah berlian. Mereka bertiga pun terkejut. Bawang Merah yang iri pun ingin mendapatkan juga labu tersebut. Bawang Merah akhirnya pergi ke rumah nenek tua tersebut. Bawang Merah marah-marah dan meminta dengan kasar kepada nenek tersebut, "Nek, saya ingin juga labu seperti Bawang Putih." Akhirnya nenek tersebut memberikannya. Bawang Merah yang kegirangan karena telah diberikan labu tersebut oleh si nenek langsung membawanya ke rumah dan menunjukkannya kepada Bawang Putih dan juga kepada ibunya. Ketika ditunjukkan dan dibuka labunya, ternyata isinya bukan berlian, tetapi banyak sekali ular di dalamnya. Mereka bertiga pun terkejut. Wow, seram sekali ya teman-teman.
Nah, kawan JB, bagaimana cerita tentang bawang merah dan bawang putih tadi? Seru kan? Coba, bukan hanya keseruannya yang harusnya kalian dapatkan, tetapi coba nilai-nilai apa dan juga pelajaran apa yang kalian dapatkan. Hayo, apa hayo? Yang pasti, kita tidak boleh jadi orang yang tamak. Kita tidak boleh jadi orang yang iri dengki. Kita tidak boleh berbuat kasar terhadap saudara kita. Jadilah seperti bawang putih yang tidak melakukan sesuatu dengan pamrih, tanpa pamrih loh bawang putih, dan juga terus berbuat baik ketika dijahati dan dizolimi oleh siapapun. Oke, kalau begitu kawan JB, sampai jumpa ya di dongeng ala JB berikutnya. Saksikan dan nantikan cerita rakyat Nusantara yang lainnya. Dadah.